Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Minggu ini merupakan pertemuan ke-12 ya dari 14 pertemuan yang kita rencanakan dalam satu semester. Materi hari ini kita akan membahas tentang paragraf, tapi seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan kuliah hari ini lancar, berkah, dan di akhir nanti kita mendapatkan manfaatnya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Paragraf. Tapi sebelum saya masuk menjelaskan tentang paragraf, ada baiknya kita refresh ingatan kita dari materi-materi sebelumnya ya, terutama dari 2 minggu terakhir yang sudah kita lewati, khususnya tentang tanda baca. Kita sudah belajar tentang tanda baca dan kita mengetahui fungsi tanda baca itu apa, yaitu salah satunya adalah menggantikan fungsi intonasi dalam ragam tuturan. Kalau dalam ragam tuturan kita menggunakan intonasi untuk membedakan apakah kalimat kita ini sebuah perintah, sebuah pertanyaan, atau sekedar informasi gitu ya. Kalau di dalam ragam tuturan, tetapi dalam konteks kalimat tanda baca yang mewakili hal tersebut. Ya, jadi kita tidak usah membahas panjang lebar, kita ingat saja bahwa salah satu contohnya adalah ketika tanda bacanya berbeda atau letak tanda baca berbeda, maka pemaknaan di dalam satu kalimat juga bisa berbeda ya. Contoh minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita sudah membahas ini ya. Ada kalimat adik makan kucing mati, ketika tanda komanya diletakkan di belakang kata adik, maka membacanya seperti ini: adik makan kucing mati. Nah, maknanya adalah setelah adik atau adik ini makan kucing mati gitu ya, artinya adik makan bangkai gitu ya. Lalu yang kedua, ketika tanda komanya diletakkan di bawah di belakang kata makan, maka membacanya adik makan kucing mati. Nah, dari kalimat ini maknanya ada 2 peristiwa, yaitu peristiwa pertama adik yang sedang makan, dan kejadian yang berbarengan adalah ada kucing yang mati gitu ya. Dan yang terakhir, ketika tanda komanya digeser lagi di belakang kata kucing, maka menjadi adik makan kucing mati. Artinya setelah makan kucing, adik lantas mati gitu ya. Jadi dari contoh-contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tanda baca sangat penting. Ketika tanda baca digunakan secara salah, baik penggunaannya salah maupun letaknya salah, maka pemaknaannya bisa berbeda gitu ya. Dalam konteks karya ilmiah ini jangan sampai terjadi, karena karya ilmiah itu bahasanya harus lugas dan tidak boleh bermakna ganda. Oke, lanjut. Minggu yang lalu kita juga belajar tentang kalimat efektif ya. Dalam ragam tulis kita mengenal ada bagaimana menulis kalimat secara efektif gitu ya. Dan kita sudah mempelajari bahwa salah satu ciri kalimat efektif ketika di dalamnya ada kesepadanan. Kesepadanan adalah memaksimalkan struktur bahasanya, memaksimalkan struktur kalimatnya sehingga membentuk makna yang benar gitu ya. Kita lihat contoh di sini ya. Secara struktur ini rusak. Rusak artinya apa? Karena ada kata kepada ini ya. Kata kepada ini merusak struktur kalimat ini. Harusnya mahasiswa di sini secara struktur dia berfungsi sebagai subjek gitu ya. Tetapi karena ada kata kepada ini, strukturnya menjadi rusak gitu ya. Kalau dalam konteks tuturan boleh seperti ini ya. Kepada mahasiswa IAIN diharap memakai pakaian yang sopan. Ini ragam tuturan. Tetapi kalau dalam ragam tulis kita harus memperhatikan struktur bahasa atau struktur kalimat. Maka kalimat efektifnya adalah kepadanya hilang, menjadi mahasiswa IAIN diharap memakai pakaian yang sopan. Lalu kalimat efektif juga bisa ditandai dengan adanya keserasian ya. Keserasian itu misalnya apa? Penggunaan diksi atau kata yang senada atau seirama. Misalnya di sini ada kalimat begini: penggunaan metode deskriptif dan pemakaian alat bantu rekam merupakan karakteristik penelitian etnografi. Kata penggunaan dan pemakaian ini kan serasi, ketika diucapkan dia bernada ya. Penggunaan dan pemakaian dia sama-sama diakhiri imbuhan an gitu ya. Jadi dia serasi, ada keserasian. Itu menjadi ciri kalimat efektif juga gitu ya, ketika dia dibaca bernada dan enak didengar gitu ya. Lalu yang ketiga ada contoh kalimat efektif dalam konteks kehematan. Jadi sebuah kalimat efektif itu harus
harus hemat, tidak boros gitu ya. Misalnya begini, ini satu kalimat yang boros. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri bahwa mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Mungkin secara kebahasaan informasinya bisa ditangkap ya. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks kalimat yang baik ya, kalau kita menulis kalimat efektif, maka di sini kita harus memperhatikan kehematan juga. Ketika dia diringkas menjadi begini, saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Seharian ini kan sudah merangkum dari pagi sampai petang gitu ya. Dengan mata kepala saya sendiri ini sangat berlebihan gitu ya. Sekali lagi kalimat efektif ini digunakan ketika kita bicara dalam konteks penulisan karya tulis ilmiah gitu ya. Oke. Ini sedikit kita merefresh ingatan kita dari materi-materi yang sebelumnya. Maka sekarang saya akan menginjak masuk ke materi yang minggu ini, yaitu tentang paragraf. Apa itu paragraf? Kata lain dari paragraf adalah alinea, adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Karena dia merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat, maka konsekuensinya jangan pernah menulis paragraf hanya terdiri dari satu kalimat ya. Jadi ketika dia menulis paragraf, dalam konteks paragraf dia hanya menulis satu kalimat, itu belum bisa disebut sebagai paragraf, karena paragraf itu adalah gabungan kalimat. Kalau dalam konteks karya tulis ilmiah, idealnya ya, secara prinsipil kita memahami bahwa paragraf itu idealnya terdiri dari minimal 3 kalimat ya, 3 kalimat, bukan 3 baris. Bedakan antara 3 kalimat dengan 3 baris. Kalau 3 kalimat atau kalimat itu selalu diakhiri dengan tanda titik ya. Bisa jadi satu kalimat itu berbaris-baris sampai 4 baris. Ketika di baris keempat dia baru berhenti titik ya, itu tetap satu kalimat meskipun 4 baris gitu ya. Jadi harus dipahami perbedaan antara baris dengan kalimat. Nah, paragraf itu minimal 3 kalimat atau gampangannya berhenti oleh 3 titik gitu ya. Ada 3 kalimat gitu ya. Terus yang perlu diperhatikan dalam sebuah paragraf adalah adanya unsur kesatuan dan kepaduan. Apa itu kesatuan? Kesatuan itu artinya kalimat di dalam paragraf itu membicarakan satu gagasan ya. Satu paragraf satu gagasan, itu penting sekali gitu ya. Itu terkait dengan kesatuan. Lalu yang kedua, kepaduan, berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak, saling mendukung satu gagasan tersebut. Nah, ada satu gagasan lalu dikembangkan oleh kalimat-kalimat pengembang, tapi harus kalimat pengembang itu mendukung satu gagasan saja. Kita lihat contohnya. Oke, nih. Pekerjaan saya sehari-hari adalah guru bahasa Indonesia, bla 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 bahasa. Lalu tiba-tiba dia meloncat membicarakan tentang Obama ini ya. Nah, ini kan sudah tidak berbicara satu gagasan ya. Dari membicarakan tentang guru bahasa lalu berbicara tentang Obama. Nah, kita lihat lanjutannya lagi. Nah, tiba-tiba dia bicara tentang Amerika sebagai negara yang kaya gitu ya. Bahasa semua bahasa yang besar dipelajari untuk kepentingan politiknya. Ini kita bicara tentang Amerikanya ya, baik secara politik maupun kekayaan gitu ya. Jadi ada 3 gagasan dari satu paragraf. Ini paragraf yang jelek atau buruk. Ada 3 ide pokok ya di dalam satu paragraf. Pertama, bicara tentang saya sebagai guru bahasa. Yang kedua, bicara tentang Obama. Yang ketiga, bicara tentang Amerika sebagai negara kaya atau konteks politiknya ini ya. Ini paragraf yang buruk. Harusnya 3 ide pokok ini bisa dikembangkan menjadi 3 paragraf. Kalau kita bicara bahwa satu paragraf adalah satu ide pokok atau satu gagasan, maka jangan heran kalau kita menulis lama sekali tetapi kita tidak bisa mendapatkan paragraf yang banyak ya, karena memang bisa jadi yang kita tulis ini dalam satu paragraf jangan-jangan bisa 2 atau 3 gagasan gitu ya. Padahal gagasan tersebut bisa dikembangkan lebih panjang lagi gitu ya. Nah, ini perbaikan paragrafnya. Jadi paragraf pertama bicara tentang guru bahasa Indonesia, paragraf ketiga berbicara tentang Obama, paragraf kedua, paragraf ketiga bicara tentang Amerika.
berkembang, paragrafnya menjadi berkembang. Lanjut. Yang kedua kita bicara tentang kepaduan. Kalau tadi kesatuan, kalau ini kepaduan. Kepaduan paragraf itu bisa dibantu oleh kata ganti atau kata penghubung yang menghubungkan antar paragraf. Jangan sampai satu paragraf dengan paragraf yang lain tidak saling terkait. Maka untuk mengaitkannya kita dibantu oleh kata hubung. Misalnya kata hubung itu mencirikan hubungan akibat. Nah, ini di sini misalnya tenaga kerja di Pulau Jawa, Bali, Madura dan Lombok kelebihan, sedangkan di pulau-pulau lain kekurangan. Oleh sebab itu adalah frasa penghubung ya. Oleh sebab itu ya, tenaga kerja dari keempat pulau tersebut dipindahkan. Dan juga ini ada contoh pertambahan ya. Contohnya adalah penggunaan ini frasa selain itu ya. Ini adalah frasa penghubung yang mengindikasikan hubungan pertambahan. Deterjen tidak cocok dipakai untuk mencuci bahan yang halus seperti sutra. Selain itu, deterjen dapat juga dipakai untuk mencuci perabotan dapur. Nah, ini kan kata atau frasa penghubung yang kita perlukan supaya hubungan antar paragraf ini sinkron, tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi perlu banyak belajar tentang frasa atau kata penghubung supaya kita ketika menulis tidak stuck, tidak berhenti karena kita tidak menemukan kesatuan atau kepaduan antar paragraf. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita bicara paragraf yang terkait dengan letak kalimat pokoknya atau letak kalimat gagasannya gitu ya. Yang pertama adalah kalimat pokok yang ada di awal paragraf itu mewakili paragraf deduktif. Nah, contohnya seperti ini. Chairil Anwar merupakan salah satu penyair ternama di tanah air. Informasi inti yang ingin disampaikan adalah ini. Chairil Anwar merupakan salah satu penyair ternama di tanah air. Selebihnya adalah kalimat pengembang. Ya, pengembang menjelaskan siapa Chairil Anwar, lahir di mana, karyanya apa, siapa temannya dan lain sebagainya. Tapi intinya paragraf ini ingin mengatakan bahwa Chairil Anwar itu penyair yang terkenal di tanah air. Kalimat pokoknya di awal, maka dia disebut sebagai paragraf deduktif. Oke. Selanjutnya ada paragraf induktif. Kalimat pokoknya ada di akhir paragraf. Nah, contohnya nih, menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan, bla 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 sampai terakhir. Lalu kita menemui ini. Nah, ini kalimat pokoknya. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Ya, ini kalimat pokoknya ada di akhir. Kalau kalimat induktif biasanya kalimat pokoknya bersifat menyimpulkan, bersifat memberikan resum. Ya, menyimpulkan dari penjabaran di atas, lalu dia menyimpulkan satu konklusi, suatu kesimpulan tertentu. Biasanya letaknya di akhir karena dia menyimpulkan, maka dia disebut sebagai paragraf induktif. Gitu ya. Oke, baik, mungkin dari sini ada pertanyaan bisa disampaikan. Untuk kali ini kalian lebih memahami saja tentang syarat ideal satu paragraf, tentang kepaduan, tentang kesatuan, tentang paragraf induktif dan deduktif. Nanti selanjutnya kita akan bicara tentang paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Ada juga nanti paragraf yang fungsinya sebagai hal tertentu. Misalnya kita bicara tentang paragraf deskripsi, yaitu fungsinya untuk mendeskripsikan sesuatu, atau paragraf eksposisi, fungsinya untuk menjabarkan suatu konsep tertentu gitu ya. Itu nanti selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa mulai berlatih. Mungkin kalian nanti setelah ini akan berlatih membuat suatu paragraf yang sifatnya bisa induktif atau deduktif gitu ya. Oke, terima kasih. Saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat dan kedepannya ini tidak akan pernah lepas karena mahasiswa akan selalu menulis ya, bahkan ketika nanti menulis skripsi pun ini juga akan bermanfaat. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan berdoa, mudah-mudahan semua yang saya berikan ini bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.